jadi saat ini kami sedang berada di depan rumah salah satu warga di Desa Mangunsari, Gunung Pati. Rumah dari Kak Ika, tepatnya ada di Jalan Raya Mangunsari, Gunung Pati. Saat kita memasuki rumah tempat tinggal Kak Ika, kita dapat melihat bahwa rumah ini merupakan arsitektur vernakular, di mana arsitektur tradisional yang sudah diubah dan diperbaharui untuk memenuhi kebutuhan hidup namun tetap mempertahankan nilai dan budayanya. Seperti pada video berikut, pendopo pada rumah ini digunakan sebagai ruang tamu untuk menjamu tamu. Kita juga dapat melihat bagaimana atap pada rumah ini. Berikut adalah atap dan struktur atap pada rumah ini. Terdapat juga ornamen di tengah-tengah atap. Selain itu, ini merupakan fondasi pada rumah arsitektur vernakular Joglo tersebut. Arsitektur vernakular Joglo ini merupakan joglo Solo yang kita lihat bahwa pada bagian umpak tidak terdapat ornamen. Ini adalah keadaan luar pada rumah tempat tinggal Kak Ika. Setelah mengamati keadaan luar pada rumah tempat tinggal Kak Ika yang dapat kita lihat tersebut terdapat pendopo dan lain-lain, lalu kita meminta izin untuk memasuki ruang untuk melihat ruang dalam rumah tempat tinggal Kak Ika. Di sini kita dapat melihat bahwa terdapat dua bukaan di dalam rumah tersebut yang kita kira bahwa itu adalah seketeng. Lalu terdapat dua ruangan pada bagian kiri dan kanan yang bahwa kita kira itu merupakan sentong kiri dan sentong kanan. Ini adalah penampakan dalam rumah tempat tinggal Kak Ika. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok arsitektur vernakular Indonesia Rombel 4 akan melakukan observasi pada bangunan arsitektur vernakular. Saat ini kami tengah berada di Sekolah Alam New Kindergarten yang berlokasi di Jalan Jedung Nongkosawit, Kecamatan Gunung Pati, Semarang. Bangunan pada sekolah ini masih menerapkan konsep rumah joglo vernakular Yogyakarta. Yuk kita lihat. Salah satu karakteristik dari joglo Yogyakarta yang membedakan dari joglo lainnya adalah bentuk atapnya yang berbentuk tajuk, menyerupai gunung. Esensi dasar bentuk atap rumah joglo Yogyakarta adalah bertingkat dari atap brujung, atap penanggap, dan atap ember. Atap brujung menjulang ke atas dengan bentuk lebih kecil dan curam, sementara atap di bawahnya, yaitu penanggap dan emper, berbentuk trapesium landai yang melebar ke bawah. Konfigurasi ruang dalam rumah joglo Yogyakarta dibedakan menjadi ruang publik atau pendopo depan, semi publik atau pringgitan, privat atau dalam dan sentong, serta ruang semi privat yaitu dapur, gandok, dan pekiwan. Sementara itu, fungsi pintu tengah adalah sebagai pintu utama yang diperuntukkan untuk keluarga besar. Sedangkan dua pintu di sebelah kanan dan kiri adalah pintu untuk besan sebagai representasi bahwa tamu adalah bagian yang terhormat sehingga harus memiliki tempat dan tata kramanya sendiri untuk menyambutnya.
utama pada bagian atas dihiasi dengan ornamen hias lunglungan atau sejenis tumbuhan merambat yang penggambarannya berbentuk daun, bunga, dan akar yang merambat. Pola hiasan ornamen ini mirip dengan pola motif batik. Sebelum memasuki bangunan joglo, terdapat 3 buah pintu di bagian kanan, tengah, kiri yang semuanya memiliki 2 daun pintu pada sisi kanan dan kiri. Pintu seperti ini juga dapat disebut pintu inep loro atau kupu tarung. Bagian ini sendiri disebut dengan bagian dalam susunan rumah joglo. Ruangan dalam terdiri dari sentong kanan dan kiri yang memiliki fungsi sebagai ruang tidur, serta sentong tengah untuk penyimpanan benda pusaka sekaligus tempat peribadatan. Bangunan ini disokong oleh 4 tiang penyangga atau biasa disebut dengan sokoguru yang diletakkan di atas 4 segi 4. Di sini bisa terlihat dengan jelas motif lunglungan sebagai ornamen dinding kayu. Bagian ini merupakan bagian peringgitan dalam susunan joglo di sekolah ini. Atap rumah joglo ditopang oleh 4 tiang utama yang disebut sokoguru sebagai cerminan manunggaling kiblat papat, yang berarti kekuatan berasal dari 4 penjuru mata angin. Sokoguru memiliki ukuran yang lebih besar daripada tiang penyokong lainnya. Sokoguru berafiliasi dengan tumpang sari, membentuk ciri khas yang hanya dimiliki oleh rumah joglo. Masing-masing sokoguru disambung oleh struktur penghubung yang disebut tumpang dan sunduk. Sunduk merupakan konstruksi yang berfungsi sebagai stabilisator agar tiang terpancang kuat dan mampu menahan goncangan. Berikut merupakan kedua joglo yang telah kami amati, mulai dari yang berfungsi sebagai rumah tinggal hingga sekolah. Sekian dari kami, semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih.